Selamat malam seluruh jemaat GPIP Maranatha Subang. Kita akan menyongsong malam Natal dan kita akan merayakan sukacita Natal di dalam karya keselamatan Yesus Kristus. Ibadah pada malam hari ini adalah ibadah malam Natal. Secara khusus untuk Bapak Ibu yang tidak dapat hadir dalam persekutuan gereja Tuhan. Tetap semangat, Tuhan selalu ada dan menyertai kita. Kita siapkan Alkitab kita. Pembacaan firman Tuhan pada malam hari ini, Injil Lukas pasal 1 ayat 26 sampai ke 38. Mari kita berdoa. Ya Bapa yang penuh kasih, kami mengucap syukur Tuhan atas penyertaan kasih kuasa-Mu. Engkau menyertai kami sehingga pada malam hari ini kami dapat bersama-sama seluruh umat Tuhan di dalam Yesus Kristus merayakan malam Natal. Sebentar kami akan merenungkan firman. Kami percaya Roh Kudus Tuhan senantiasa menyertai, memperlengkapi kami. Amin. Bapak Ibu jemaat yang terkasih, dipersilahkan membaca Alkitabnya, Injil Lukas pasal 1 ayat 26 sampai ke 38. Bapak Ibu Saudara, renungan kita malam Natal ini saya mengambil secara khusus di dalam ayat ke-38. Demikian bunyinya. Kata Maria, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Demikian pembacaan firman Tuhan. Mari. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kalau kita telah bacaan kita dari Injil Lukas pasal 1 ayat 26 sampai ke 38. Ini adalah bagian kabar baik yang diterima oleh Maria. Kehadiran seorang bayi yang bernama Yesus yang nantinya akan menjadi besar dan akan disebut Anak Allah yang Maha Tinggi. Ia adalah Raja untuk selama-lamanya dan kerajaannya tidak berkesudahan. Itu adalah sebuah peristiwa yang luar biasa dan mencengangkan. Sudah sepantasnya lah semua orang bergembira dengan kabar baik ini. Tetapi bagaimana umumnya yang terjadi dalam keseharian kita? Ternyata tidak semua kabar yang dinilai baik bagi seseorang akan menjadi kabar baik pula untuk orang lain. Demikian pula yang terjadi Bapak Ibu pada pribadi Maria. Berita yang sangat istimewa ini tidak membuat Maria lupa bahwa walau ia yang dipercayakan untuk mengandung dan melahirkan bayi itu, tetapi ia tetap adalah seorang perawan yang masih terikat pada status pertunangan pada saat itu.
dengan Yusuf. Karena hal itulah ada resiko yang harus Maria tanggung bila ia sampai mengandung dan masyarakat mengetahui tentang kehamilannya. Kabar baik itu sepintas selalu memang sepertinya tidak baik untuk diri pribadi Maria saat itu. Tetapi tidak demikian dalam kenyataannya. Justru Maria bersukacita, bergembira karena kabar tersebut. Bagaimana hal ini bisa terjadi? Kalau terjadi dalam diri kita, bisa Bapak Ibu Saudara, asalkan kita mau memilih jalan pribadi seperti pribadi Maria saat itu, yaitu dengan kerendahan hati. Ia menyatakan, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataan itu. Bapak Ibu Saudara terkasih, hingga hari ini Tuhan terus menggemakan kabar baik bagi setiap kehidupan orang percaya di dalam kasih, di dalam kuasa-Nya. Namun Bapak Ibu, tidak semua orang Kristen mau bergembira dalam kabar baik yang Tuhan rencanakan. Ada orang yang lebih percaya kepada rencana Tuhan pada dirinya. Tetapi ada juga orang yang lebih percaya pada jalan hidupnya sendiri, pada pikirannya sendiri. Sehingga Bapak Ibu Saudara, kabar baik dari Allah tidak pernah dirasakan oleh manusia ini sebagai kabar yang baik untuk dirinya. Tetapi ia menolak atau menghindari atau ia mengabaikan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, untuk kita bisa merasakan kegembiraan, sukacita, kabar baik yang Allah berikan seperti Maria saat itu, mari kita belajar merendahkan diri di hadapan Allah yang Maha Besar, yang Maha Kuasa. Karena Allah terlalu besar, terlalu tinggi untuk kita selami pikirannya. Karena itu cukuplah dengan percaya kepadanya, setia kepadanya, taat kepadanya, dan jangan lupa rendah hati. Sama seperti Maria, yakin dalam situasi saat itu yang sulit pun ia menghadapinya, karena ia percaya kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi dia. Ayat ketiga. Oleh sebab itu, kuasa Allah yang sama juga akan kita miliki, akan menaungi kita lewat perjalanan hidup kita, sehingga kita sungguh-sungguh dapat bergembira dan dapat bersukacita
dan dapat menerima kabar baik di dalam Dia. Bapak Ibu yang terkasih, kalau kita menyatakan diri kita betul-betul percaya kepada Tuhan di dalam Yesus Kristus, di dalam kehadirannya, di dalam penebusannya, di dalam kuasanya, berarti bagi Dia, bagi Tuhan, itu pun yang dinyatakan kepada kita, tidak ada yang mustahil. Bapak, Ibu, dan saya harus beriman akan hal itu. Namun terkadang kita tidak berani mengaminkan saat Tuhan mengintervensi pribadi kita, kehendak dan mau kita. Saat Tuhan menghendaki kita terlibat dalam karya dan rancangannya yang besar, mungkin kita ragu, kita tidak berani mengatakan amin. Saat Tuhan menginginkan kita pergi keluar dari zona aman untuk menuju ke suatu tempat atau pada suatu yang tak terduga, kita ragu dan takut. Bahkan kita berkata, apakah aku harus mengalami? Bapak, Ibu, Saudara, seperti Maria dengan kerendahan hatinya, ia mengakui bahwa dirinya hambanya. Ia percaya Tuhan selalu ada dan Tuhan selalu memberkati. Dan lebih jauh, kita mengajarkan Tuhan bukan hanya sekedar ungkapan kata yang kita percaya, tetapi Bapak Ibu, harus diperlihatkan dalam perilaku setiap hari. Yesus yang hadir di dunia ini untuk mendorong, untuk memampukan kita, memampukan setiap orang yang percaya kepadanya memiliki keberanian menghadapi hidup yang berubah di luar dugaan. Namun kita tetap berada dalam kendali Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara kasih, tahun 2020 kita melaksanakan ibadah Natal tidak seperti tahun-tahun sebelumnya, tetapi di dalam situasi yang baru, di dalam menghadapi perubahan yang luar dugaan kita karena pandemi COVID-19, itu cara menjadi bagian iman kita ragu akan kasih kuasa Kristus yang hadir untuk dan telah menyelamatkan kita. Iman dan kata amin adalah dua hal yang selalu ada dalam setiap diri orang percaya, yaitu pribadi yang beriman senantiasa dapat mengatakan amin, yang berarti sesungguhnya aku ini hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataan. Pernyataan ini, Bapak, Ibu, Saudara, adalah suatu ungkapan keberanian untuk kita tetap beriman kepada Tuhan di tengah
sekalipun di dalam kondisi saat ini pandemi 19 menjadi bagian yang ada dalam kehidupan kita. Di tengah situasi saat ini juga kita harus semakin mempercayai bahwa Tuhan yang memegang kendali dalam kehidupan manusia, bahwa Tuhan yang memegang kendali dalam kehidupan alam semesta. Sambutlah Natal di dalam kasih kuasa Kristus yang selalu menjadi bagian kehidupan kita. Amin. Jemaat, mari kita berdoa. Ya Bapa yang penuh kasih, di dalam malam Natal ini, biarlah firman mengingatkan kami bahwa kami siap menjalankan rencana Tuhan, karena kami adalah hamba, dan iman kami di dalam keteguhan membuat kehidupan kami di dalam kemampuan kasih kuasa yang tidak ada mustahil, dan dapat kami lewati bersama kuasa. Kami menyerahkan setiap pribadi kami ke dalam tangan Tuhan pada malam hari ini. Kami mau bersyukur Tuhan, di mana kami dapat beribadah bersama. Sekalipun kami dapat beribadah di rumah bersama keluarga di dalam malam ini, Tuhan berkati kesehatan. Begitu juga Tuhan, kami mendorong orang-orang tua kami di dalam kelemahan hidupnya. Tuhan obat yang Tuhan memberkati di dalam perawatan yang diberikan oleh keluarga. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk jemaat, untuk orang-orang yang terdampak oleh wabah COVID-19. Tuhan kuatkan mereka, Tuhan berkati, Tuhan kuatkan keluarganya. Kasih kuasa Tuhan menjadi bagian yang ada dalam pribadi mereka. Tuhan Yesus, Engkau berkati. Ya Bapa, berikan dia atau jemaat yang terdampak oleh COVID-19 ketenangan. Kami selalu ada dalam satu saudara di dalam Yesus. Tuhan, jangan kami menyerahkan di dalam tangan. Kami juga mau menyerahkan Tuhan untuk bangsa dan negara kami, untuk seluruh gereja Tuhan di permukaan bumi ini yang saat ini merayakan malam Natal. Sukacita iman biarlah membawa kekuatan kuasa nyata. Kami menyerahkan setiap pribadi, setiap keluarga kami ke dalam tangan Tuhan. Inilah doa permohonan demi nama anak Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Yang telah mengajak kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi dan di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami,
seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Salam sehat selalu seluruh jemaat GPIB Maranatha Subang. Tuhan memberkati kita semua. Bernyanyilah kamu, tentera malaikat, turut bernyanyi